Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dia Maranatha Siregar dengan NIM 11S24008 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum. Nah, di mana di sini kita disuruh untuk bagian praktikum TC3 perbedaan hal dan kebalikannya. Nah, di sini terdapat matriks dengan ukuran baris dan kolom yang sama, maka kita disuruh untuk menghitung jumlah nilai untuk L dan kebalikannya. Nah, contohnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nilai L itu 1 tambah 4 tambah 7 tambah 8 itu 20. Nah, nilai kebalikannya L bagi 2 ditambah 3 tambah 6 tambah 9 sama dengan 20. Nah, nilai tengahnya itu sama dengan 5. Nah, perbedaannya itu adalah 20 kurang 20 sama dengan 0, maka dominannya itu 5. Karena nilai tengahnya itu adalah 5. Eh, nah, untuk di sini kita akan menganalisis matriks perbedaan L dan kebalikannya. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang program Java yang sudah kita lihat ini programnya. Nah, eh, program ini dirancang untuk menganalisis nilai-nilai dalam sebuah matriks persegi, yaitu sebuah susunan angka yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, pada bagian ini saya akan membahas salah satu fitur menarik dari program ini, yaitu perhitungan perbedaan nilai L dan kebalikan L. Nah, pada konsep kali ini, eh, antara nilai L dan kebalikan L. Nah, pada konsep ini hanya berlaku untuk matriks yang berukuran 3 kali 3 atau lebih. Nah, pada kolom pertama, eh, ditambah semua elemen pada baris terakhir namun tanpa menyertakan elemen pojok kiri bawah. Nah, sementara itu nilai kebalikan L adalah kebalikannya dengan menjumlahkan semua elemen pada kolom terakhir dan semua elemen pada baris pertama tanpa menyertakan elemen pojok kanan atas. Nah, eh, setelah kedua nilai ini diperoleh, nah, maka program akan menghitung perbedaan di antara keduanya. Nah, perbedaan ini merupakan selisih absolut yang berarti hasilnya akan selalu positif atau nol, tidak peduli mana yang lebih besarnya. Nah, adapun tujuan dari perhitungan ini adalah untuk menentukan nilai mana yang dominan. Program akan membandingkan nilai L dan kebalikan L. Jika salah satu lebih besar, maka nilai itu yang akan menjadi dominannya. Nah, adapun inti dari program ini adalah untuk mengidentifikasi dan menghitung beberapa nilai spesial dari matriks yang kita masukkan. Nah, pertama-tama program akan meminta kita untuk memasukkan nilai matriks N, lalu mengisi setiap elemennya. Terus, selanjutnya,
Selanjutnya, setelah matriks terbentuk, program akan menghitung empat nilai utama, nilai L, nilai kebalikan L, nilai tengahnya, dan perbedaan antara nilai L dan kebalikan L. Terakhir, program akan menentukan nilai yang dominan dari semua perhitungan tersebut. Terus selanjutnya itu, untuk detail perhitungannya, kita akan mencari nilai tengahnya. Yang repotan ya bang kalian ini. Ah, gimana lagi bang Ariko? Lu kita mau. Lanjut dulu aku ya. Nah, untuk nilai ini adalah titik fokus dari matriksnya. Nah, jika matriks berukuran ganjil, misalnya 3 kali 3 nih. Nah, nilai tengahnya adalah elemen yang berada tepat di tengahnya. Nah, selanjutnya jika nilai matriks berukuran genap, nah, misalnya 4 kali 4, tidak ada salah satu dari elemen yang berada di tengah. Sebagai gantinya, program akan menjumlahkan 4 elemen yang paling dekat dengan pusat matriks untuk mendapatkan nilai tengahnya. Nah, selanjutnya itu nilai L dan kebalikan L. Nah, nilai ini hanya dihitung jika ukuran matriksnya 3 kali 3 atau lebih. Nilai L adalah pada nilai L, program akan menjumlahkan semua elemen. Elemen di kolom kiri dan semua elemen di baris paling bawah, kecuali elemen sudutnya jika membentuk pola seperti huruf L dan tegak. Nah, perbedaannya. Untuk perbedaannya, setelah mendapatkan nilai L dan kebalikan L, program akan menghitung selisih absolut dari kedua nilai tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh sih perbedaan antara kedua pola tersebut tanpa peduli mana yang lebih besar. Nah, untuk menentukan nilai dominan. Terakhir, program akan membandingkan semua nilai yang telah dihitung untuk menentukan mana sih yang paling dominannya. Terus, jika nilai L lebih besar dari nilai kebalikan L, maka nilai dominannya adalah nilai L. Sebaliknya juga begitu, jika nilai L yang lebih besar, maka nilai dominannya adalah kebalikan dari L. Nah, jika keduanya memiliki nilai yang sama, program akan mengambil nilai yang tengah sebagai nilai dominannya. Khusus untuk matriks yang 2 kali 3, karena tidak ada nilai L atau kebalikan L yang bisa dihitung, nilai tengahnya otomatis menjadi nilai dominannya. Nah, secara keseluruhan, program ini memberikan cara sistematis untuk menganalisis pola dan nilai-nilai penting dalam matriks. Nah, ini juga bisa menjadi dasar yang baik untuk kita untuk mengeksplorasi lebih lanjut dalam pengolahan data dan bahkan untuk pembuatan game sederhana. Nah, eh, kita akan bedah kode program per baris. Nah, pada persiapan input. Nah, import Java atau util scanner ini berfungsi untuk eh, mengimpor kelas scanner dari paket Java util. Nah, kelas ini diperlukan untuk membaca input dari pengguna seperti angka yang akan kita masukkan. Untuk selanjutnya, public class ini berfungsi untuk mendeklarasi kelas utama program kita. Nah, semua kode akan berada di dalam blok kelas ini. Terus selanjutnya, public static void main ini berfungsi untuk eh, sebagai metode utama atau main method titik awal eksekusi setiap program Java-nya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada scanner SC. Ini ini adalah untuk baris membuat objek baru bernama SC dari kelas scanner. Nah, objek ini akan digunakan untuk membaca input yang diketikkan pengguna dari konsolnya. Nah, integer n berfungsi sebagai untuk meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka bulat atau integer yang akan menentukan ukuran matriks. Misalnya, jika kita memasukkan 3, matriks akan berukuran 3 kali 3. Nah, angka ini akan disimpan dalam variabel n. Terus selanjutnya masuk ke matriks. Nah, untuk matriks ini adalah sebuah
baris yang mendeklarasikan dan membuat matriks dua dimensi array or arrays. Dengan nama matriks, ukurannya adalah n baris dan n kolom sesuai dengan input penggunanya. Nah, untuk ini for integer i sama dengan 0, for integer matriksnya ini juga ini eh, berfungsi untuk ini adalah dua for bersarang yang berfungsi untuk mengisi setiap elemen matriksnya. Nah, untuk loop pertama ini berjalan melalui tiap baris, untuk loop kedua atau J ini berjalan melalui setiap kolom. Terus di setiap posisi I dan J, program akan menunggu input angka dari pengguna dan menyimpannya ke dalam matriks. Nah, selanjutnya untuk string. String ini adalah inisialisasi variabel dan perhitungan nilai tengahnya. Nah, string nilai str. Ini maksudnya tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Eh, ini berguna untuk menginisialisasi awal variabel yang akan menyimpan hasil perhitungan kita. Nah, variabel string awalnya diset ke tidak ada untuk kasus di mana perhitungan tidak relevan, misalnya untuk matriks berukuran kecil. Nah, variabel dominan diinisialisasi ke 0. Nah, untuk tengah umum, ini berfungsi untuk blok if else. Ini berfungsi untuk eh, menghitung nilai tengah. Nah, jika n sama dengan satu, matriks hanya memiliki satu elemen, sehingga elemen itu sendiri adalah nilai tengahnya. Nah, jika jika n lebih besar dari satu, nah program memeriksa apakah n ganjil n persen 2. Nah, jika ganjil, nilai tengahnya dari elemen yang berada di posisi n per 2 itu adalah indeks tengahnya. Jika genap, maka nilai tengahnya adalah jumlah dari 4 elemen di pusat matriksnya. Nah, selanjutnya untuk perhitungan L dan kebalikannya. Nah, pada bagian ini berfungsi untuk menangani perhitungan nilai L, nilai kebalikan L dan perbedaannya. Nah, untuk matriks 2 kali 2 nilai L dan kebalikan L tidak dihitung, nah, maka nilai dominannya langsung diambil dari nilai tengah. Sedangkan untuk matriks 3 kali 3 atau lebih dari 3 itu eh, perhitungannya dimulai. Nah, lanjut untuk integer nilai L sama dengan 0. Ini. Ini berfungsi untuk menghitung nilai L. Pertama, kode akan menjumlahkan semua elemen di kolom pertama atau J sama dengan 0. Terus ia akan menambahkan elemen-elemen dari baris terakhir atau I sama dengan N kurang 1, tetapi memulai dari kolom kedua. Sehingga kolom sebelumnya atau J sama dengan 1 hingga N kurang 2. Nah, selanjutnya, integer nilai kebalikan 0. Nah, untuk ini, code ini berfungsi untuk eh, menghitung nilai kebalikan L. Logikanya sama dengan nilai L, tetapi berfokus pada kolom terakhir. Atau J N kurang 1. Dan baris pertama I sama dengan 0. Selanjutnya, integer perbedaan. Untuk code ini eh, berfungsi untuk menghitung perbedaan antara nilai dan nilai kebalikan. Nah, fungsi math ini, math ini berfungsi untuk eh, memastikan hasilnya selalu positif. Nah, selanjutnya itu dominan. Nah, untuk if nilai dominan ini berfungsi blok if else ini berfungsi untuk menentukan nilai dominan. Jika nilai lebih besar, dominannya adalah nilai L. Jika nilai kebalikan lebih besar, maka dominannya adalah nilai kebalikan. Dan jika keduanya sama, dominan diambil dari nilai tengah yang sudah dihitung sebelumnya. Terus selanjutnya untuk barisan output. Nah, untuk bagian eh, output ini berfungsi untuk mencetak hasil. Hasilnya terdapat logika if else untuk memastikan format outputnya sesuai atau tidak. Jika nilai L tidak dihitung, tidak ada maka inputnya akan berbeda. Nah, untuk code ini adalah berfungsi untuk mencetak semua hasil perhitungan dari konsol dan memberikan ringkasan lengkap tentang analisis dari kodenya, dari kode matriksnya. Nah, untuk
SC close ini berfungsi untuk menutup objek scanner untuk melepaskan sumber daya sistem, dan ini adalah praktik yang cukup baik lah untuk sebuah pemrograman. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.